Teman-teman, kali ini saya akan memberikan respon terhadap sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, memilukan, sekaligus memalukan, teman-teman. Di mana seorang anak kecil, ya, siswa SD negeri di Riau dibully ya oleh 5 kakak kelasnya sampai meninggal di rumah sakit. Teman-teman, ini tidak boleh terjadi di negara Republik ini. Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mengapa? Karena perundungan dan bullying, menurut informasi dari pihak keluarga, itu dilakukan karena korban itu punya agama tertentu dan dari suku tertentu. Beda dengan mayoritas teman-temannya yang ada di kelas. Teman-teman, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada mereka? Mengapa mereka bisa melakukan hal yang seperti itu? Mau membunuh karena perbedaan agama, karena perbedaan suku dan ras. Kenapa bisa begitu? Bukankah anak itu seperti kain putih yang sebenarnya belum terpikir ya untuk menghabisi nyawa adik kelasnya karena perbedaan agama? Rusak, teman-teman. Anak-anak kita rusak. Ya, siapa yang merusak? Siapa yang merusak? Tentunya pihak-pihak yang memberikan doktrin atau nilai yang buruk, yang jahat ya kepada anak-anak tersebut. Dari mana dia tahu bahwa orang beda agama harus dihabisi? Dari mana dia belajar? Teman-teman. Untuk itu, teman-teman, harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pertama, tentunya 5 pelaku ini harus bertanggung jawab. Harus diberikan sanksi yang setegas-tegasnya, hukuman yang setegas-tegasnya. Jangan sampai karena mereka anak kecil, ya kan, lalu hilang saja kasus ini. Harus ada mekanisme yang disediakan untuk bisa mendidik anak ini menjadi orang yang lebih baik. Ya. Atau bisa titipkanlah ke Bapak KDM, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, titipkan kepada Pak KDM supaya dibawa ke barak militer. Ya. Di sana bisa dibentuk kembali seperti komputer atau laptop, diinstal ulang otaknya. Mungkin ada yang konslet, ya kan? Sehingga bisa berperilaku seburuk dan sejahat itu. Diinstal ulang, teman-teman. Ya, dimasukkan nilai-nilai yang baik, dimasukkan nilai-nilai yang bersifat mengasihi, ya, memiliki cinta kasih, kemudian memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, yang bisa saling menghargai antara saudara sebangsa dan setanah air. Begitu. Nah, ini. Kemudian, siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Yaitu pihak sekolah. Pihak sekolah itu harus bertanggung jawab. Tidak bisa lepas tangan. Mengapa terjadi di sekolah Anda? Ya, apa penyebabnya? Ini harus ada pihak yang berwajib melakukan investigasi di sekolah ini. Jangan-jangan ada guru-guru yang radikal di sini. Ya kan? Kok bisa anak-anak didiknya punya perilaku yang biadab seperti itu, teman-teman? Kemudian jika ada, si guru dipecat dengan tidak hormat, ya. Jadi harus ada evaluasi. Kemudian yang bertanggung jawab lagi kepala sekolah. Mengapa? Kalau terbukti dia tahu apa yang terjadi di sekolah dia tahu ada guru radikal di situ, dia tahu, ya, dan dia biarkan, maka itu dia melakukan pembiaran dan dia juga harus menerima punishment. Kalau bisa dipecat, diganti secara tidak hormat. Kemudian siapa lagi harus bertanggung jawab? Yaitu Menteri Pendidikan harus bertanggung jawab. Anda harus melakukan evaluasi kurikulum. Mungkin ada kurikulum yang sudah nyeleneh gitu. Ya kan? Mungkin di buku pelajaran agamanya ada ajaran-ajaran kebencian,
ajaran-ajaran intoleransi mungkin ada di situ. Coba dicek lagi, ya. Jadi kalau ada buku-buku yang berbau-bau sara, buang, jangan dipakai. Begitu ya. Kemudian evaluasi perekrutan guru. Guru-guru yang sebelum diangkat untuk menjadi guru harus menjalankan dulu pendidikan. Ya. Pendidikan harus ditekankan kepada nilai-nilai kebangsaan dan etika dan moral. Itu yang penting. Pendidikan kebangsaan, nilai-nilai etika dan moral. Kalau tidak memenuhi itu, tidak bisa diangkat menjadi guru, ya. Dan terutama guru agama, ini penting, ya. Guru agama harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Harus memiliki rasa kemanusiaan, cinta bangsa, cinta tanah air yang tinggi. Tidak membeda-bedakan murid, ya. Dan sangat menghindari nilai-nilai yang diajarkan tidak boleh mengandung kebencian, sara, dan kekerasan. So, kemudian pihak yang harus bertanggung jawab lagi adalah KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita harap Anda tangani kasus ini dengan serius. Jangan dianggap enteng. Karena ini bukan sekali, dua kali terjadi ya, anak SD dibully dan akhirnya meninggal. Ya. Karena kalau dibiarkan, tidak ada tindakan tegas, ya, maka kita akan kehilangan generasi, lost generation. Bayangkan anak SD saja sudah punya moral begitu bejat, ya kan? Sudah sebiadab itu. Bayangkan bagaimana mereka besar, ya, bagaimana mereka nanti jadi pemimpin, ya, bagaimana nanti kalau mereka misalnya jadi pusat pengaruh, bisa dibayangkan, ya, teman-teman. Jadi, tolong pihak-pihak yang bertanggung jawab ini harus ambil serius kasus ini. Untuk itu kita akan melihat seperti apa peristiwanya, ya. Dan mungkin saya akan tampilkan sebuah video dari Tamparagi juga menyorot kasus ini. Dan maaf kalau dia sedikit lebih tajam dari saya, ya. Dan itulah stylenya setiap apologet berbeda-beda, tetapi maksudnya semua demi kebaikan bangsa dan negara kita, demi keselamatan anak-anak Indonesia ke depan. Seorang siswa sekolah dasar berinisial KB yang baru berusia 8 tahun di Provinsi Riau diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya hanya karena ia berbeda agama dan suku. Sebelum kejadian tragis pemukulan itu terjadi, KB sudah berkali-kali dibully oleh beberapa kakak kelasnya. Hingga akhirnya, pada satu titik, 5 orang kakak kelas secara bersamaan memukuli KB, dan akibat pemukulan itu, nyawanya tak tertolong. KB adalah anak pertama dari pasangan Gimson Beni Butar-Butar berusia 38 tahun dan Siska Yusniati Sibarani berusia 30 tahun. Ia memiliki 1 orang adik. Kronologi menyedihkan ini diungkap langsung oleh sang ayah, Gimson. Ia mengatakan bahwa tindakan perundungan bermula dari perbedaan agama dan suku yang dimiliki KB. Seminggu yang lalu, dia sudah sering dibully, kata Gimson. Dibilang karena suku ini, agama itu. Waktu itu dia memang belum sakit, tapi itu sudah terjadi dan dianggap biasa, namanya anak-anak sekolah. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, KB tiba-tiba pulang lebih cepat dari sekolah. Ia pulang menggunakan sepedanya.
Namun malang, ban sepeda KB ternyata sudah dikempeskan oleh kakak kelasnya, dan keesokan harinya ia kembali pulang lebih awal. Sang ayah mulai curiga, bocah 8 tahun itu berbohong. Ia mengaku pulang cepat karena ada acara di sekolah. Tapi ketika Gimson menanyakan ke sang istri, barulah diketahui bahwa KB pulang karena sakit dan sudah meminta izin ke pihak sekolah. Malam harinya, kondisi KB makin menurun, kenang Gimson. Ia mulai mengeluh sakit pinggang, bolak-balik ke kamar mandi, dan demam tinggi. Ketika Gimson memeriksa kondisi anaknya, ia melihat perut bagian bawah KB membengkak. Lalu pada hari Rabu malam, tanggal 21 Mei, Gimson mendatangi rumah teman KB bernama Rio. Dari sanalah kebenaran mulai terungkap. Rio bilang ke saya, "Om, itu kemarin KB dipukul 5 orang kakak kelasnya," ujar Gimson. Gimson pun segera menghubungi wali kelas KB. Sang wali kelas menjanjikan akan mengumpulkan para orang tua siswa yang memukul KB keesokan harinya, hari Kamis. Tapi janji itu tidak ditepati. Akhirnya, Gimson mendatangi sekolah pada hari Jumat, tanggal 23 Mei. Ia meminta ditemukan dengan DR, salah satu pelaku. Namun DR tidak mengakui bahwa ia memukul perut KB. Ia hanya mengaku menumbuk dari belakang. Menurut KB, pelaku menendangnya dengan lutut di bagian perut, tapi DR menyebut pelaku lainnya, yaitu HM yang memukul perut KB. Saat Gimson mendatangi rumah HM, orang tua HM tidak terima. Mereka bahkan menyebut ada beberapa pelaku lain. Sementara itu, kondisi KB terus memburuk. Pada hari Minggu, tanggal 25 Mei, KB mengalami demam tinggi dan sakit perut. Ia pun dibawa ke rumah sakit, tapi saat itu tidak ada dokter spesialis, hanya dokter umum yang berjaga. KB sempat muntah, mengeluarkan lendir bercampur darah. Ia akhirnya dirujuk ke RSUD Pematang Reba dan mendapat penanganan medis, namun kondisinya tak kunjung membaik. Ulu hati KB membengkak, ia mengalami sesak napas dan akhirnya kejang-kejang. "Anak saya disuntik dan diberi oksigen," ujar Gimson dengan suara gemetar. Tapi dalam perjalanan ke rumah sakit, dia sudah kejang, ngeri lihat kondisinya. Senin dini hari, tanggal 26 Mei, pukul 2:10, KB dinyatakan meninggal dunia. Tangis pecah di tengah keluarga. Gimson melapor ke Polsek Seberida. Polisi pun melakukan penyelidikan dan autopsi jenazah korban. Di samping peti jenazah, Gimson menangis histeris. Ia mengetuk-ngetuk peti anaknya sambil berteriak, "Ini tidak adil, ini tidak adil." Pelayat yang hadir pun ikut menangis. Beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata. Usai pemakaman, Gimson masih tak mau beranjak dari pusara anaknya. Ia terus menggenggam gundukan tanah seolah tak ingin meninggalkannya sendiri. Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Pihak kepolisian menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian KB. Dari hasil awal, ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, berupa luka lebam. 5 orang pelaku sudah teridentifikasi, yaitu HM yang berusia 12 tahun, Arka yang berusia 13 tahun, MJ 11 tahun, DR 11 tahun, dan NN 13 tahun. Kini, keluarga korban hanya berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Reaksi pihak sekolah saat mengetahui ada siswanya yang menjadi korban bullying terkesan lambat. Hal ini diungkap oleh Gimson, ayah dari KB, seorang siswa sekolah dasar yang meninggal dunia diduga karena dipukuli oleh kakak kelasnya. Istri Gimson sebenarnya sudah lebih dulu menghubungi wali kelas KB. Sang wali kelas saat itu berjanji akan mengumpulkan para orang tua untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, menurut Gimson, pihak sekolah tidak pernah benar-benar mengumpulkan orang tua dari murid-murid yang diduga menjadi pelaku kekerasan. KB, seorang bocah berusia 8 tahun, murid kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri 12, Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, menghembuskan nafas terakhir setelah diduga dipukuli oleh 5 orang kakak kelasnya. KB adalah anak sulung dari pasangan Gimson Beni Butar-Butar yang berusia 38 tahun dan Siska Yusniati Sibarani yang berusia 30 tahun. Ia memiliki 1 orang adik. Menurut kesaksian Gimson, anaknya sudah sering menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya.
Akar masalahnya diduga karena perbedaan agama. Seminggu yang lalu dia itu sudah sering dibully, kata Gimson. Dibilang soal suku ini, agama itu. Itu sebelum dia sakit. Biasalah karena mereka anak-anak sekolah. Senin tanggal 19 Mei 2025, KB pulang lebih awal dari sekolah dengan mengayuh sepedanya sejauh sekitar 800 meter menuju rumah. Ketika ditanya, KB mengaku bahwa ban sepedanya dikempeskan oleh kakak kelas. Keesokan harinya, ia kembali pulang lebih awal. Namun kali ini, ia berbohong kepada ayahnya dan mengaku ada acara di sekolah. Dia bohong sama saya, ungkap Gimson. Aku tanyalah orang rumah kenapa dia. Orang rumah bilang dia kurang sehat dan sudah dipermisikan oleh sekolah, kata istriku. Malam harinya, kondisi KB memburuk. Ia demam tinggi, mengeluh sakit pinggang dan bolak-balik ke kamar mandi. Saat diperiksa, perut bagian bawah pusarnya terlihat bengkak. Penasaran, Gimson mencoba mencari tahu kebenarannya. Rabu malam, tanggal 21 Mei, ia mendatangi rumah teman KB yang bernama Rio. Rio ngomong sama saya, Om, kemarin KB dipukul sama 5 orang kakak kelasnya, cerita Gimson. Setelah itu, istri Gimson kembali menghubungi wali kelas. Sang wali kelas kembali berjanji akan mengumpulkan orang tua murid pada Kamis tanggal 22 Mei. Namun, sekali lagi, tidak ada tindak lanjut nyata dari pihak sekolah. Gimson akhirnya mendatangi sekolah langsung pada hari Jumat, tanggal 23 Mei. Ia bertemu dengan kepala sekolah bernama Sutarmo dan meminta untuk dipertemukan dengan salah satu pelaku, berinisial DR. Saya minta dipertemukan dengan DR. Rupanya, anak ini yang paling fatal memukul anak saya. Ia menendang perut anak saya dengan lutut, tapi di depan saya, DR hanya mengaku menumbuk dari belakang. Ia menyebut pelaku lain yang memukul bagian perut KB adalah HM, kata Gimson. Gimson lalu menemui orang tua dari HM dan menyampaikan cerita tersebut. Namun, orang tua HM tidak menerima dan menyebut bahwa ada pelaku lain yang juga terlibat. Sementara itu, kondisi KB terus memburuk. Hari Minggu, tanggal 25 Mei, KB mengalami demam yang makin tinggi dan sakit perut yang tak tertahankan. Saya tak tenang, saya bawa dia ke rumah sakit. Tapi dokter spesialis sedang libur, yang ada hanya dokter umum. Kemudian anak saya muntah, mengeluarkan lendir bercampur darah. KB kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Reba. Di sana, ia sempat mendapatkan perawatan medis. Anak saya disuntik dan diberi oksigen. Di bagian ulu hati sudah bengkak. Ia sesak nafas. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia kejang-kejang. Kondisinya mengerikan, lanjut Gimson. Pukul 2:10 dini hari, Senin tanggal 26 Mei, KB dinyatakan meninggal dunia. Gimson dan keluarga tidak terima. Mereka langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Sebrida. Penyelidikan pun dilakukan. Polisi juga melakukan otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian KB. Kapolres Indragiri Hulu, Ajun Komisaris Besar Polisi Fahrian Saleh Siregar, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kami masih menunggu hasil otopsi agar tahu pasti apa penyebab korban meninggal dunia, ujar Fahrian. Di tubuh korban ditemukan beberapa tanda kekerasan, termasuk luka lebam. 5 orang kakak kelas yang diduga sebagai pelaku kini telah diidentifikasi. Mereka adalah HM berusia 12 tahun, RK 13 tahun, MJ 11 tahun, DR 11 tahun, dan NN 13 tahun. Tapi apakah ini benar-benar mengejutkan? Atau kita hanya pura-pura tidak tahu akar masalahnya? Karena kalau kita mau jujur, di dalam ajaran Islam itu sendiri ada teks-teks suci yang membenarkan kekerasan, bahkan terhadap anak kecil. Mari kita lihat satu contoh, kisah Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 74. Maka berjalanlah keduanya, hingga apabila mereka berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Dan ketika Nabi Musa bertanya, Khidir hanya menjawab, adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan membuat keduanya durhaka dan kafir. Al-Kahfi ayat 80. Seorang anak dibunuh karena khawatir akan menjadi kafir, dan Nabi Musa pun dilarang bertanya,
Bayangkan, ajaran ini dibacakan dan dihafalkan anak-anak sejak dini, dianggap kisah teladan. Apakah ini tidak membentuk pola pikir bahwa kekerasan terhadap anak berbeda agama bisa dibenarkan? Contoh lain, dalam hadis Sahih Muslim nomor 2167, Muhammad bersabda, "Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam salam. Jika kalian bertemu mereka di jalan, desaklah mereka ke tempat paling sempit." Artinya, kalau bertemu orang Kristen atau Yahudi, jangan beri salam dan perlakukan mereka dengan hina. Ini bukan nasihat damai, ini adalah penghinaan sistematis terhadap mereka yang berbeda agama. Bukan hanya itu, dalam surah At-Taubah ayat 29, Allah memerintahkan, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sampai mereka membayar jizyah dengan tunduk dan patuh dalam keadaan hina." Ajaran ini diterapkan oleh anak-anak nakal di sekolah untuk memalak anak lain, terutama mereka yang beda agama. Apakah kita masih heran kalau anak-anak bisa tumbuh dengan kebencian ketika kitab yang mereka hafalkan mengajarkan memenggal leher orang berbeda iman? Apakah kita akan terus membela doktrin ini sementara anak-anak kita mulai meniru kekerasannya? Kalau kita tidak berani jujur, kita akan terus memanen kekerasan. Sudah terlalu banyak darah tertumpah, sudah terlalu banyak nyawa anak-anak yang hilang demi membela teks suci yang tidak pernah mereka pilih. Saatnya kita bertanya dengan jujur, apakah ini benar-benar firman Tuhan? Atau ini hanya warisan kekerasan dari abad ke-7 yang tidak layak diteruskan? Kalau ajaran agama membuat anak-anak membenci, maka ajaran itu harus ditinggalkan. Kalau kitab suci membuat anak-anak tega membunuh teman sekelasnya sendiri, maka kita harus punya keberanian untuk berkata, "Cukup, ini salah dan harus dihentikan." Tuhan sejati tidak akan pernah mengajarkan pembunuhan. Apa yang dialami KB bukan hanya menyayat hati, tapi juga mengguncang nurani. Seorang anak kecil berusia 8 tahun diperlakukan dengan kejam oleh teman-temannya sendiri hanya karena berbeda agama. Apakah ini yang disebut pendidikan? Apakah ini yang disebut sekolah, tempat anak-anak belajar hidup berdampingan? KB adalah korban dari perundungan yang dibiarkan terlalu lama. Dia dibuli, dihina karena keyakinannya, ditendang, ditumbuk, ditinggalkan dalam sakit, sampai akhirnya meninggal dunia. Dan ketika keluarganya meminta pertanggungjawaban, sekolah malah lambat bereaksi. Bahkan sempat berjanji akan mengumpulkan orang tua pelaku, tapi tak pernah dilakukan. Di mana nurani para pendidik? Di mana tanggung jawab mereka saat seorang anak meninggal setelah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah? Saya bertanya sebagai seorang ibu, sebagai sesama perempuan, sebagai seorang Kristen. Sampai kapan minoritas akan terus dijadikan sasaran kebencian, bahkan di usia yang masih sangat belia? Ini bukan hanya soal KB, ini soal bagaimana bangsa ini memperlakukan anak-anak yang berbeda. Ini tentang keberanian kita untuk berkata cukup. Cukup menyembunyikan kekerasan, cukup menutupi intoleransi. Kita harus berani berdiri untuk menuntut keadilan. Bukan hanya bagi KB, tapi bagi semua anak-anak yang dibungkam karena berbeda. Saya berdoa agar keluarga KB dikuatkan. Saya juga berdoa agar kasus ini tidak dikubur bersama jasad KB. Keadilan harus ditegakkan. Dan bangsa ini harus belajar bahwa iman seseorang tidak pernah pantas dijadikan alasan untuk dipukuli. Jangan biarkan KB meninggal sia-sia. Coba kita buka mata dan hati. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri ini?
seorang anak kecil, 8 tahun, mati dipukuli. Siapa pelakunya? Anak-anak juga, kakak kelasnya, teman satu sekolah. Dan apa alasannya? Karena dia berbeda agama. Apa kalian bisa bayangkan itu? Anak-anak membunuh anak lain karena ajaran yang mereka serap sejak kecil. Ini bukan sekadar kasus perundungan biasa. Ini hasil dari sebuah racun yang ditanam pelan-pelan bertahun-tahun di kepala dan hati anak-anak kita. Sebuah ajaran yang mengajarkan bahwa yang berbeda itu musuh, yang bukan dari kelompok kita harus diasingkan, bahkan bisa dilukai. Kalau ada agama yang mengajarkan itu, maka agama itu sudah gagal menjadi jalan kebenaran. Agama yang membuat anak-anak menjadi kejam, itu bukan agama suci. Itu agama biadab. Agama biadab yang menghasilkan orang-orang biadab. Jangan bela agama biadab. Itu bukan jalan menuju surga. Itu jalan menuju neraka. Kalau ajaran agama membuat anak-anak tega membunuh teman sekolahnya sendiri hanya karena beda iman, maka agama itu harus ditinggalkan. Ya, saya ulangi. Agama yang menanamkan kebencian harus ditinggalkan. Kalau tidak, anak-anak kita yang hari ini masih polos bisa jadi pembunuh esok hari. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kita membiarkan mereka disesatkan oleh ajaran penuh kebencian. Apakah kamu mau anak-anak kamu menjadi pembunuh? Sudah cukup. Sudah terlalu lama kita menoleransi kekerasan atas nama agama. Sudah saatnya kita berani berkata, Agama yang membolehkan darah tumpah karena beda keyakinan bukan pantas dibela dan dilindungi, tapi harus dilawan. kalau kita sungguh mencintai anak-anak kita, kalau kita sungguh ingin hidup damai berdampingan, maka hentikan warisan kebencian ini. Tinggalkan ajaran yang biadab. Pilih kebenaran. Pilih kasih. Pilih kehidupan. Karena Tuhan yang sejati tidak pernah mengajarkan pembunuhan. Kalau kamu merasa bahwa agama kamu adalah agama biadab yang dimaksud, jangan keraskan hatimu. Tinggalkan agama itu sekarang sebelum terlambat. Jangan tunggu sampai anak-anak kamu membunuh orang dulu. Cegah anak-anak kamu dari dijadikan mesin pembunuh sekarang. Tidak ada yang perlu dipertahankan dari agama biadab itu. Kamu tidak butuh identitas agama biadab yang dianut oleh para teroris itu. Karena kamu bukan orang biadab. Kita adalah orang-orang Indonesia yang beradab. Sebarkan video ini sekarang. Karena kalau kita diam, besok bisa anakmu atau orang yang kamu kasihi yang jadi korban, atau justru jadi pelaku. Biarkan semua orang tahu kebenarannya. Buka mata mereka, buka hati mereka. Ini bukan soal agama, ini soal kemanusiaan. Klik share, kirim ke grup WhatsApp. Jangan tunggu viral, kamu yang viralkan. Anak-anak butuh perlindungan, dan itu dimulai dari menghentikan ajaran kebencian. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati.